Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nurul Fadilah dari kelas D, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Video ini saya buat untuk memenuhi penugasan mata kuliah Azas-Azas Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Martina Purwaningtyah, SAP MAP. Saya akan bercerita sedikit mengenai perencanaan yang saya lakukan dengan menerapkan konsep 5W1H dan juga metode Smart Plan. Yang pertama ada 5W1H. Dalam konsep 5W1H, elemen yang pertama ada what atau apa yang ingin dicapai dalam melakukan perencanaan tersebut. Saya ingin bisa lolos SBMPTN tahun 2021. Elemen yang kedua ada why atau kenapa saya ingin bisa lolos SBMPTN tahun 2021. Yang pertama karena dari latar belakang pendidikan non-formal, saya semakin termotivasi oleh teman-teman saya untuk bisa lebih mengembangkan diri saya dengan melanjutkan studi perkuliahan, khususnya di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Yang kedua, karena prospek kerja dari lulusan Fakultas Ilmu Administrasi yang juga banyak dan meluas. Yang ketiga, karena saya ingin membanggakan kedua orang tua saya dan juga saya ingin bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar saya. Elemen yang ketiga ada when atau kapan. Saya melakukan perencanaan dari bulan Agustus tahun 2020 hingga bulan Juni tahun 2021. Elemen yang keempat ada where atau di mana. Saya melakukan perencanaan tersebut di tempat tinggal saya yaitu Bekasi dan juga di lingkungan tempat saya belajar atau di bimbel. Elemen yang kelima ada who atau siapa. Aktor utama dalam perencanaan yang saya lakukan adalah diri saya sendiri dan kemudian adanya dukungan-dukungan dari orang-orang sekitar saya. Elemen yang keenam ada how atau bagaimana. Saya melakukan perencanaan yang pertama dengan membuat penyusunan strategi belajar mandiri dalam kejar 1 tahun. Yang kedua dengan mengikuti bimbel yang dimana nantinya akan mendorong saya untuk lebih bersemangat dalam belajar. Yang ketiga dengan memperbanyak latihan soal dan evaluasi soal, serta berdiskusi dengan teman-teman saya dan para mentor. Yang keempat, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, dengan terus mengulik berita terbaru dari LTMPT, karena adanya sistem yang berbeda dari tahun ke tahun yang diinformasikan oleh LTMPT. Kemudian, konsep yang kedua ada metode Smart Plan. Dalam metode Smart Plan, di dalamnya ada elemen yang pertama yaitu spesifik, artinya rencana yang saya lakukan memiliki tujuan dan ruang lingkup yang jelas, yaitu saya ingin bisa lolos SBMPTN tahun 2021. Elemen yang kedua ada measurable, artinya rencana yang saya lakukan dapat diukur tingkat keberhasilannya. Bagaimana saya mengukur tingkat keberhasilan untuk bisa lolos SBMPTN tahun 2021? Yaitu dengan mencari tahu informasi-informasi terkait tentang SBMPTN tahun sebelumnya. Misalnya, dengan mencari data kuota penerimaan serta peminat tahun 2020. Yang kedua, dengan mencari seberapa besar keketatan pada UTBK tahun 2020. Yang ketiga, dengan mencari nilai rata-rata UTBK tahun 2020 dan menganalisis dengan membandingkan nilai rata-rata UTBK tahun 2020 dengan nilai tryout yang saya lakukan. Elemen yang ketiga ada achievable, artinya rencana yang saya lakukan dapat saya capai dan bukan hanya sekedar angan-angan. Elemen yang keempat ada realistik, artinya saya dapat mengejar apa yang saya inginkan sesuai dengan kemampuan yang saya miliki, yaitu dengan saya mengikuti bimbel dan juga saya yang rajin belajar dan bersungguh-sungguh. Namun, apabila saya bermalas-malasan, maka keinginan saya untuk bisa lolos SBMPTN tahun 2021 tidak bisa saya capai. Elemen yang kelima ada time, artinya rencana yang saya lakukan memiliki jangka waktu yang jelas, yaitu dari bulan Agustus tahun 2020 hingga bulan Juni tahun 2021. Dalam waktu kurang dari 1 tahun saya melakukan perencanaan untuk SBMPTN, namun biasanya setiap 1 bulan sekali saya melakukan evaluasi terhadap perencanaan strategi belajar saya, apakah efektif dan efisien. Dan alhamdulillah, pada pengumuman SBMPTN bulan Juni tahun 2021, saya dinyatakan lolos SBMPTN
dan keterima di Fakultas Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Publik Universitas Brawijaya. Faktor-faktor keberhasilan saya dalam melakukan perencanaan untuk SBMPTN yang pertama yaitu karena adanya konsistensi dan kemauan yang tinggi dalam diri saya untuk bisa lolos SBMPTN tahun 2021. Yang kedua yaitu dengan saya mengikuti bimbel yang dimana membantu saya dalam pembelajaran kejar 1 tahun. Yang ketiga karena adanya dukungan dari orang tua dan juga orang-orang sekitar saya. Yang keempat karena adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala dan juga doa-doa yang tidak pernah putus dari orang tua maupun orang-orang sekitar saya. Itulah sedikit cerita saya tentang perencanaan yang saya lakukan untuk bisa lolos SBMPTN tahun 2021. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.